warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Tri Sulasmiati sebagai fasilitator. Yang saya hormati Ibu Aida selaku pengajar praktik. Saya Lorini Duma, CGP Angkatan 7 Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi coaching untuk supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Ibu Olivia Efruan, selaku wali kelas 5B di Sekolah SD Negeri 01 Manokwari. Saya akan memulai kegiatan ini bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Olivia. Selamat pagi Bu Olive. Selamat pagi Bu Rini. Apa kabar hari ini Bu Olive? Puji Tuhan, baik dan bahagia. Bu Rini gimana kabarnya? Puji Tuhan hari ini saya juga sehat. Oh ya Bu, mohon maaf, saya sedikit menyita waktunya pagi ini. Mungkin Bu Olive sedang sibuk mengerjakan tugas. Saya minta waktunya beberapa menit. Apakah berkenan untuk saya lakukan bincang-bincang pagi ini, Bu? Oh, tidak apa-apa Bu. Kebetulan di jam ini saya jam kosong diisi oleh guru bidang studi, guru bahasa Inggris. Jadi tidak apa-apa, silakan saja. Melakukan kegiatan pra-observasi untuk coaching supervisi akademik pada tugas saya sebagai CGP di modul 2.3 aksi nyata. Nah, tujuannya adalah membentuk kita sebagai guru dalam hal ini, Ibu Olive, untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar kita, juga sebagai refleksi atau perbaikan atas kualitas pembelajaran di kelas yang tengah dilakukan, sehingga nantinya kita dapat menjalankan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid. Dalam percakapan ini kita lakukan santai saja Bu ya, mengalir saja, tidak ada yang perlu tergesa-gesa. Kita lakukan santai dan selanjutnya Bu Olive bisa berbincang-bincang dengan saya. Baik Bu. Baiklah, kita mulai saja Bu Olive ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik? Dalam hal ini, hal baik apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita hari ini? Perasaan tentunya bahagia ya, karena dengan mengikuti kegiatan supervisi akademik ini saya bisa refleksikan diri saya. Kemudian saya berharap dengan kegiatan ini saya bisa mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sehingga kualitas pembelajaran yang berpihak pada siswa dapat tercapai. Baik Bu. Nah, pada kegiatan observasi nanti, pembelajaran apa yang Ibu akan sampaikan di kelas, atau materi apa yang Ibu akan sampaikan dalam kelas pada saat saya melakukan observasi? Ya, pada pembelajaran besok saya akan menyampaikan pembelajaran IPA dengan materi tentang sat tunggal dan sat campuran. Oh, jadi pelajaran IPA Bu ya? Iya. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran tersebut? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada dua, yaitu yang pertama dapat mengelompokkan sat tunggal dan sat campuran dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat melaporkan hasil percobaan tentang sat tunggal dan sat campuran dengan cara sistematis. Baik Bu, ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Nah, dari dua tujuan pembelajaran tersebut, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan untuk murid, dan juga kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan sebagai seorang guru? Ya, baik. Kompetensi yang saya ingin kembangkan terkait dengan kompetensi murid, yaitu rasa percaya diri, kemudian kolaborasi, serta meningkatkan
keaktifan siswa, ya, keaktifan siswa mereka saat pembelajaran berlangsung, kemudian kaitannya dengan kompetensi guru. Nah, saya ingin meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, jadi nanti Ibu Olive akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta dalam proses pembelajaran nanti Ibu Olive ingin meningkatkan rasa percaya diri murid, kemudian mengajak siswanya untuk berkolaborasi pada saat mengerjakan tugas-tugasnya, serta menginginkan semua muridnya aktif dalam pembelajaran Bu ya. Iya Bu, saya rencananya seperti itu. Ya, baik Bu. Kalau ada kolaborasi berarti nantinya Ibu akan membagi muridnya dalam beberapa kelompok ya Bu ya? Iya Bu, saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok agar mereka bisa berkolaborasi serta menanamkan sikap toleransi dalam kelompok. Baik Bu. Nah, untuk mencapai target tersebut, Ibu sudah menentukan target. Tentunya ada hambatan atau tantangan yang Ibu akan hadapi. Nah, menurut Bu Olive, apa tantangan dan hambatan yang Ibu hadapi dalam proses nanti? Ya, tantangan dalam pembelajaran selama ini yang saya rasakan adalah seringkali saya terasa terganggu dengan siswa yang seringkali datang terlambat. Lalu saya juga memiliki siswa yang kurang aktif atau selalu kurang dalam memendam perasaannya, sehingga saya harus mendesain pembelajaran semenarik mungkin agar siswa saya lebih tertarik dan lebih aktif dalam pembelajaran berlangsung. Baik Bu, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu akan mendesain pembelajaran yang menarik. Nah, apa saja yang Ibu sudah persiapkan untuk mendesain pembelajaran yang menarik tersebut? Ya, baik. Untuk proses pembelajaran nantinya saya sudah siapkan RPP yang berdiferensiasi, kemudian saya juga sudah siapkan media pembelajaran, ada juga bahan ajar, kemudian ada LKPD dan lembar evaluasi. Baik sekali persiapannya Bu ya. Nah, indikator ketercapaian apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang Ibu akan sajikan nanti? Ya, indikator ketercapaian saya itu apabila saya dalam proses pembelajaran saya sudah siapkan, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat dalam RUP yang saya sudah siapkan. Baik Bu, jadi rangkaian kegiatan Ibu sudah siapkan, Ibu sudah siapkan metode, kemudian strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, saya berharap bahwa Ibu bisa menjalankan semua rencana-rencana ini dengan baik, target-targetnya tercapai, dan mohon izin untuk saya melakukan observasi pada saat Ibu mengajar, sekaligus saya juga akan melakukan bincang-bincang lagi setelah Ibu selesai melakukan pembelajaran atau saya selesai mengobservasi. Pada tahapan pasca observasi, saya masih meminta waktunya Ibu untuk terus berbincang-bincang terkait dengan beberapa hal yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Olive atas waktunya hari ini. Saya sudah menyita waktunya beberapa waktu yang lalu. Selamat menjalankan tugas, semangat terus. Semoga semua anak-anak bisa belajar dengan baik dan bisa bersemangat pada saat Ibu menyajikan pembelajaran. Terima kasih Bu. Ya, baik Bu, terima kasih juga untuk supportnya. Baik, demikian percakapan saya dengan rekan sejawat Ibu Olivia Efruan pada tahap pra-observasi coaching untuk supervisi akademik. Demikian, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pagi anak-anak. Kurang semangat. Ibu bilang sama kali kalian jawab pagi sehat luar biasa, oke? Ulang ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi sehat luar biasa. Tepuk tangan semua. Hari ini kita sudah masuk pada pembelajaran IPA ya.
dan zat campuran dengan tepat. Nah, anak-anak, itu kita punya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, karena tadi juga sudah sampaikan zat campuran. Guru ulangi, zat campuran itu gabungan dua zat atau lebih. Nah, kita lihat lagi. Nah, kalau diuraikan zat tunggal seperti ini, nah, berdasarkan atau setidaknya zat tunggal dapat diuraikan menjadi lebih, ya, atau sederhana. Nah, zat tunggal ini dibagi menjadi dua bagian lagi. Ayo, siapa lagi yang mau sebutkan? Zat tunggal ini terbagi dua. Satu siapa? Ayo. Betul. Senyawa. Angkat tangan. Yang mau bertanya angkat tangan. Siapa? Ayo siapa? Angkat tangan jawab. Oke, dua. Ya, dua duluan ya. Oke, yang belum sebentar. Oke, silakan dua. Unsur. Oke, dua sudah bilang unsur. Siapa lagi yang keduanya? Oh, Nasya, ada Nasya. Apa Nasya? Senyawa. Jadi terbagi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, bukan lagi zat unsur itu seperti apa? Siapa yang bisa menggambarkan bahwa oh ibu guru ini zat unsurnya seperti ini? Ayo siapa yang bisa menjelaskan? Oh ada Wilona, silakan Wilona. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana sehingga tidak dapat dipisahkan. Ya, tepuk salut untuk Wilona. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, luar biasa ya, semua luar biasa ya. Nah, ibu guru akan jelaskan lagi. Nah, unsur ini ya adalah zat tunggal yang paling sederhana, ya, yang paling sederhana. Papanya, ibu guru Tairan ya, silakan perhatikan, amati gambar ini, ya. Nah, gambar ini bukan termasuk pada campuran homogen suspensi, ya. Nah, itu adalah campuran homogen suspensi yang mana campuran air dan pasir, ya, ketika diaduk, didiamkan selama beberapa menit, akan mengalami apa? Mengalami pengendapan. Nah, itu yang dikatakan dengan campuran heterogen suspensi. Sampai sini paham anak-anak? Sekarang ibu guru akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok kecil. Ya, oke? Oke. Nah, ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, ada 4 kelompok ya. Sekarang mana yang kelompoknya minyak sama air? Oke. Ini garam sama air. Ini tepung sama air. Ini tanah sama air. Oke. Sekarang ibu guru minta perwakilan untuk mengerjakan. Kalian kerjakan 5 menit untuk kerjakan. Setelah itu maju menyampaikan hasilnya di depan kelas. Oke, guru berikan waktu, silakan kalian kerjakan. Oke. Ini adalah tempat kerjanya ibu guru kasih. Kalian duduk saja ya. Duduk dulu hasilnya ya. Oke. Ini dan yang ini untuk kelompok sebelah. Sudah? Sudah selesai? Ya, kelompok yang mau maju presentasi silakan. Yang belum sempat, lembar kerjanya boleh dikumpulkan. Ya? Dulu lagi. Oke, silakan maju untuk kelompok yang
Ya, hari ini kami akan mempresentasikan tentang bibit zat campuran, yaitu pasir dan air. Terlebih dahulu kita sudah mencampurkan. Untuk kalian buat jawaban, angkat tangan. Oke, nanti dikumpulkan di mejanya Ibu Guru ya. Yang tidak sempat untuk mempresentasikan lembar jawabannya boleh kumpul di depan kelas. Karena hari ini gimana perasaan kalian setelah kita belajar campuran homogen dan heterogen? Senang. Senangnya kenapa? Ulang, yang mau menyampaikan perasaan senangnya angkat tangan. Ulang ya, siapa yang senang? Angkat tangan, ayo. Oke, oh ini, ibu tunjuk Aisyah, silakan. Senangnya kenapa? Ya, bisa menggunakan santan tunggal dan siapa lagi ayo? Senangnya kenapa? Oke, Fauzi silakan. Oh, bisa membedakan zat campuran heterogen fluid dan suspensi. Ya, baik sekali ya. Ya, anak-anak, karena kalian sudah paham materinya, Guru berharap terus belajar dan terus belajar supaya kalian menjadi anak yang pandai ya. Jangan lupa ada kesehatan. Karena waktu kita sudah selesai, ya, kita akan tutup dengan doa. Siapa yang mau bersedia mungkin doa yang bersedia akan bilang silakan maju. Kita mau berdoa ya, jadi kita berdoa ya baik. Kita mau berdoa sama Tuhan, kita berdoa ya baik. Terima kasih untuk Pandito yang sudah bersedia membantu kita dalam doa pulang. Iya, yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya, Ibu Aida. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dari kegiatan coaching untuk supervisi akademik bersama dengan rekan saya Ibu Olivia selaku guru kelas 5 yang sudah melakukan kegiatan mengajar tadi di kelas. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat baik, barang-barang ini. Baik juga. Nah, hari ini seperti yang saya sudah sampaikan pada waktu kita melakukan kegiatan praobservasi bahwa saya akan melakukan bincang-bincang kembali dengan Ibu Olive setelah Ibu Olive melakukan kegiatan observasi. Nah, kita santai saja, Bu ya. Iya. Apa yang Ibu rasakan setelah Ibu selesai mengajar tadi di kelas? Baik Bu, suasana ya santai. Santai ya? Iya. Nah, tujuan dari kegiatan kita ini untuk melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas dan saya sudah amati, serta
tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai rencana aksi pengembangan diri yang Ibu Olive lakukan terkait dengan pengembangan diri yang Ibu Olive lakukan yang tujuannya berpihak pada murid. Baik Bu. Bagaimana rasanya Bu setelah saya mengamati tadi kemudian direkam? Mohon izin ini juga masih direkam, bagaimana rasanya Bu? Perasaannya tentunya senang ya Bu ya. Mulai dari membuat PP yang konferensi, kemudian sampai dengan menggunakan media pembelajaran, kemudian juga ada KPD dan lembar observasi. Evaluasi Bu ya? Iya. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, setelah Ibu merasa senang karena Ibu sudah memaksimalkan apa yang Ibu sudah siapkan, seperti pada pertemuan kita di awal bahwa Ibu akan menyiapkan RPP berdiferensiasi Bu ya. Kemudian Ibu menyiapkan media pembelajaran, kemudian LKPD serta lembar evaluasi untuk anak murid. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sudah tetapkan di awal tadi itu tercapai Bu? Iya Bu, jadi ketercapaian ditandai dengan area pengembangan semua siswa sudah memiliki rasa percaya diri pada saat memberikan jawaban, melakukan praktikum, murid juga mampu berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Nah, anak-anak juga mereka tuh semua aktif kebanding dengan hari-hari sebelumnya ya Bu ya. Namun ya belum tentu tercapai 100%. Ya sekitar 80% lah untuk anak-anak mereka sudah memberikan yang terbaik. Baik Bu, jadi Ibu merasa pencapaiannya baru sekitar 80% ya? Iya, sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, biasanya memang apa yang kita sudah targetkan itu biasanya tidak langsung mencapai target, tapi kan itu namanya upaya Bu ya. Nah, saya juga melihat menurut Ibu tadi manakah yang sudah baik, kemudian bagian mana yang perlu ditingkatkan. Maksudnya pada saat Ibu melakukan pembelajaran tadi itu pada bagian mana yang Ibu sudah anggap itu sudah baik menurut Ibu dan mana yang perlu ditingkatkan. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa di rencana awal itu Ibu mau muridnya itu mandiri, kemudian berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kemudian Ibu juga mau anaknya itu nanti semua terlibat dalam kerja kelompok. Nah, bagaimana yang tadi yang menurut Ibu sudah baik dan bagaimana yang masih perlu ditingkatkan? Kalau menurut saya yang tadi ya mungkin yang sudah ditingkatkan yang percaya diri ya, Percaya diri ya. Mereka sudah lebih percaya diri untuk tampil di depan kelas, kemudian bisa bertanya, kemudian mungkin yang perlu ditingkatkan adalah kekompakan, mungkin bisa saja ya. Jadi tadi setelah Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu lihat siswanya yang kemarin-kemarin mungkin belum percaya diri tadi saya bu guru ya. Jadi kekompakan yang masih atau kolaborasinya yang masih ini Bu ya. Iya, saya juga pun mengamati tadi bahwa pada saat mereka kerja kelompok ada yang masih beberapa orang yang masih menonton yang mungkin karena belum terlalu dilibatkan oleh teman-temannya dalam kelompok. Nah, itu yang perlu ditingkatkannya. Kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi Bu ya. Ibu tadi sudah menampilkan yang terbaik menurut saya. Ibu sudah menggunakan RPP berdiferensiasi, kemudian Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran, ada yang tadi saya lihat berupa gambar, kemudian Ibu menyiapkan alat peraga yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok, kemudian ada alat dan bahan yang juga dibantu oleh anak-anak dibawa dari rumah Bu ya, secara kelompok. Nah, baik. Untuk meningkatkan kualitas terkait pembelajaran yang berpihak pada murid, kira-kira tindakan apa yang Ibu Olive lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang berpihak pada murid? Ini kompetensinya Ibu. Iya, baik. Tentunya berkolaborasi dan belajar secara mandiri pada platform Merdeka Mengajar ya, karena di situ banyak sekali RPP berdiferensiasi, kemudian serta berkolaborasi dengan teman-teman yang
termasuk dalam guru penggerak ya, yang sudah terlebih dahulu ya, yang sudah lebih dahulu untuk belajar pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi dengan belajar bersama rekan sejawat ya Bu ya? Iya, saya masih sebagai CGP di sini di sekolah kita juga sudah ada yang lulusan dari guru penggerak. Kemudian tadi Ibu juga sudah sampaikan bahwa Ibu akan banyak belajar di platform Merdeka Mengajar. Iya, memang benar Bu. Di platform Merdeka Mengajar itu kita bisa melihat contoh-contoh RPP yang berdiferensiasi ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ataupun yang belum. Karena dengan berkolaborasi tentunya kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita. Nah, terkait dengan pengembangan diri ini, kira-kira kapan rencananya Ibu akan melakukan hal tersebut tadi? Untuk berkolaborasi, kemudian belajar, menyiapkan semuanya itu, Ibu kapan akan melakukan? Kemungkinan mungkin sekitar 3 bulan ke depan saya akan rencana untuk lebih lagi meningkatkan media pembelajaran saya dan juga membuat RPP berdiferensiasi untuk pelajaran lainnya. Baik Bu, 3 bulan ke depan tadi Ibu sudah sampaikan luar biasa sekali ya semangat kerjanya untuk belajar sukses. Jadi harapan saya tahun pembelajaran berikutnya atau tahun ajaran baru, kalau 3 bulan ke depan itu sekitar tahun ajaran baru Ibu sudah berlatih untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian lebih meningkatkan keterampilan lagi untuk menyiapkan media pembelajaran Bu ya. Nah, sukses terus untuk Bu Olive. Terima kasih saya sudah menyita waktunya siang hari ini. Semoga apa yang Ibu lakukan hari ini dan yang akan datang selalu menjadi berkat buat orang lain dan membuat Bu Olive tetap semangat dalam kerja. Terima kasih Bu, selamat siang. Iya, selamat siang. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan bersama dengan Ibu Olive sebagai wali kelas 5B di Satuan Pendidikan SD Negeri 01 Manokwari, Provinsi Papua Barat. Salam dan bahagia. Terima kasih.